syarat. Ada 2 peternak yang bergabung, yang bekerja sama mengelola satu peternakan. Yang menyumbang masing-masing sesuai dengan bagiannya. Itu bisa mengeluarkan zakat dengan zakat 1 orang. Jadi tidak perlu 1 orang mengeluarkan zakat, yang satunya zakat lagi, tidak perlu. Jadi zakatnya dihitung zakat 1 orang dengan 7 syarat. Idza kanal marohu. Yang pertama, idza kana, apabila terbukti apa almarohu kandangnya itu wahidan 1. Kandangnya harus 1 kandang. Jadi ternaknya itu harus 1 kandang. Wal masrohu wahidan. Dan tempat makannya pun 1. Kandangnya harus 1, jadi tidak boleh misah. Tidak boleh misah, maksudnya tidak boleh misah. Terpisah. Tidak boleh terpisah. Yang si A di tempat sini, yang si B tempat sini. Ya. Jadi harus 1 kandang. Wal masrohu. Dan tempat makannya pun harus 1. Maksudnya kalau di kandangnya dibagi-bagi dalam jumlah banyak, maksudnya perlakuannya harus sama di kandang tersebut antara yang si A dan yang si B. Wal mar'a wahidan. Dan tempat mengembalanya harus 1. Tempat mengembalanya harus bareng-bareng. Wal fahlu wahidan. Dan pejantannya harus 1. Jadi pejantannya sama. Kalau misalnya dicampur di kandang itu ada kambing, ada domba, ya. Ada domba, ada kambing kacang misalnya. Itu boleh. Yang untuk domba misalnya domba, pejantannya, yang untuk kambing kacang, kambing kacang. Tapi untuk semuanya. Untuk semuanya. Kalau dalam jumlah besar, pejantannya misalnya tidak bisa 1. Jadi misalnya harus lebih dari 1, maka tetap perlakuannya harus sama. Tidak boleh dibeda-bedakan antara ternak kepemilikan si A dan ternak kepemilikan si B. Wal masyrobu, dan tempat minumnya itu wahidan 1. Harus terbukti tempat minumnya 1 perlakuan minumannya. Wal masyrobu dan minumannya. Wal masyrobu dan minumannya wahidan 1. Jadi kalau dikasih minum jenis sesuatu, misalnya jenis A, maka semuanya harus mendapatkan minuman A. Kalau diminumkan di sungai, berarti harus sungainya sama. Wal halibu, dan pemerah susunya itu wahidan 1. Pemerah susunya harus 1, supaya perlakuan terhadap semua ternak sama antara ternak si A dan si B. Kalau sekarang menggunakan mesin, ya, menggunakan mesin pemerah susunya, jadi mesinnya harus sama. Maksudnya tidak boleh dibeda-bedakan antara ternak si A dan si B. Wa maudhi'ul halbi, dan tempat pemerahan susunya itu wahidan 1. Tempat memerah susunya harus 1. Ini syarat apabila 2 orang yang bekerja sama mengelola peternakan itu
bekerja sama. Kalau kambingnya misalnya dipisah-pisah, tapi kalau kambingnya dicampur, misalnya antara si A dan si B, kepemilikannya yang penting asetnya saja yang mereka miliki. Jadi kalau rugi bersama misalnya, itu sudah cukup ya. Jadi kambingnya tidak dipisah-pisahkan, hanya persentase aja. Misalnya persentasenya 50-50 atau 60-40 misalnya persen. Jadi tidak ketahuan mana kambing milik si A, mana kambing milik si B. Itu sudah cukup mengeluarkan zakatnya dengan zakat satu orang. Jadi kalau kambingnya dalam peternakan itu ada 40, kalau kambing kan 40, wajib mengeluarkan satu zakatnya. Nah itu satu ditanggung bersama. Paslun bermula ini itu suatu pasal. Wa nisabu zahabi, dan bermula nisabnya emas. Itu isyruna miskolan. Ada 20 miskol. Jadi nisab emas itu 20 miskol. 20 miskol itu 20 dinar. Wafihi, dan pada 20 miskol itu rub'u usyuri, zakatnya itu rub'ul usyuri. Jadi seperempat dari 1/10. Zakat emas itu 1/4 dari 1/10. Jadi kalau misalnya 20 miskol dibagi dulu 10, ya berarti 2 miskol. Kemudian dibagi lagi 4, berarti setengah. Wahwa, dan bermula zakat dan bermula rub'ul usyur dari 20 miskol itu nisfu miskolin, setengah miskol. Jadi zakat dari 20 miskol itu setengah miskol. Berarti ini rub'ul usyur ini 2,5%. Wa fi mazada, dan pada emas tambahan setelah 20 miskol itu bihisabihi. Disesuaikan menghitungnya. Jadi tetap yang lebihnya pun dihitung zakat 2,5%. Kalau sudah lebih, kalau belum lebih, belum 20 miskol, itu berarti belum wajib zakat. Tapi kalau sudah wajib zakat, misalnya 20 miskol itu 20 dinar, kalau disetarakan dengan gram itu 85 gram emas 23 karat. Karena satu dinarnya 4,25 gram. Jadi 85 gram. Nah, kalau misalnya ada 90 gram, nah yang 5 gram lebihnya tetap dikeluarkan 2,5%, karena sudah lebih dari 85 gram. Wa nisabul wariki, dan bermula nisabnya perak. Itu mi'ata dirhamin, 200 dirham. Kalau perak nisabnya 200 dirham. 200 dirham. Satu dirhamnya itu kalau perak 2,98 gram. Kalau perak. Satu dirhamnya. Wafihi, dan itu tetap pada 200 dirham rub'ul usyuri, bermula seperempat dari 1/10. Dibagi dulu 10, kemudian dibagi 4. Atau 2,5%, sama dengan emas zakatnya. Wahwa bermula
rub'ul usyur dari 200 gram, dari 200 dirham itu khamsatu darohima. Ada 5 dirham. Jadi 200 dirham, 2,5%-nya itu 5 dirham. Wa fi mazada, dan pada perak yang lebihnya itu dihisabihi dengan menyesuaikan rub'ul usyur tadi. Menyesuaikan perhitungannya 2,5%. Wala tajibu, dan tidak wajib fil huliyyi pada perhiasan al-mubahi yang dibolehkan apa zakat zakatun zakat. Apa zakatun zakat. Jadi tidak wajib zakat bagi perhiasan yang dibolehkan. Maksudnya dibolehkan itu dipakai oleh perempuan. Kalau dipakai oleh laki-laki atau unsa itu haram. Maka kalau perhiasan yang digunakan oleh laki-laki dan unsa itu wajib dizakati. Karena itu bukan peruntukannya, itu haram kalau untuk laki-laki dan unsa. Jadi yang tidak perlu dizakati itu perhiasan yang digunakan oleh perempuan. Itu tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Saya sudah membuat resumenya. Jadi untuk zakat emas, itu emas 23 karat, biasanya yang digunakan untuk perhiasan itu emas 23 karat. Perhiasan tapi tidak digunakan, maka misalnya cuma disimpan aja, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nisabnya itu 20 miskol. 20 miskol itu 20 dinar itu sama dengan 85 gram. 85 gram, emas 23 karat. Kalau emas 24 karat, emas murni, ini biasanya yang sekarang banyak dikoleksi itu emas 23 karat sama emas 24 karat. 24 karat misalnya emas batangan ya, yang dari Antam misalnya. Pokoknya emas batangan itu biasanya kemurniannya 99,9999%. Ya. Jadi hampir 100%. Itu emas murni yang emas batangan. Nah kalau emas batangan nisabnya berarti 23/4 per 24 dikali 85 gram. Berarti sama dengan 81,46 gram. Ini wajib nisabnya. Kalau disetarakan dengan emas 23 karat. Karena di zaman Rasulullah ini yang digunakan standar itu emas 23 karat yang digunakan untuk membuat uang dirham, uang dinar. Nah, jadi untuk kehati-hatiannya biar gampang ngitungnya biasanya untuk emas 24 karat itu 80 gram. Biasanya dihitung begitu. 80 itu nisabnya. Dan zakat emasnya 2,5%. Baik 23 karat maupun 24 karat tetap 2,5%. Untuk zakat perak nisabnya itu 200 dirham. Ini karena perak itu tidak 2,9 gram gitu ya. Itu apabila dijadikan gram nilainya 595 gram perak. Ini baru sampai nisab perak. Nah dari 200 ini dikeluarkan 2,5%. Kalau pas 200 dirham berarti 5 dirham zakatnya. Kita lanjutkan. Paslun bermula ini itu suatu pasal. Wa nisabu zuru'i,
dan bermula nisab tanam-tanaman wasamari dan buah-buahan itu khomsatin 5 wasak wahya dan bermula 5 wasak itu alfu 600 wasit tumi'ati ritlin 1.600 ritel bil iraqi dengan ritel 1.600 dengan ritel Irak atau ritel Baghdad. Ini menurut perhitungan ulama sekarang itu 5 wasak itu 750 kilogram. 750 kilogram tanpa kulit. Kalau misalnya para petani itu kalau dihitung beras itu 750 kilogram beras. Kalau masih padinya itu biasanya 1 ton. 1 ton padi dikeluarkan zakatnya. Wafima dan pada tanam-tanaman dan buah-buahan zada yang selebihnya dari itu bihisabihi menyesuaikan perhitungan yang 5 wasak itu tadi. Jadi selebihnya sama dihitungnya. Wafiha dan pada zakat zuru dan samar insukiat jikalau disiram, diairi. Insukiat jikalau diairi itu tanaman dan buah-buahan tersebut bima'is sama'i dengan air hujan ausaihin atau air sungai ya, atau air sungai yang dibendung dialirkan al-usyru bermula 1/10 untuk pertanian ya, untuk pertanian yang diairi dengan air sungai, air hujan dan air sungai, jadi tanpa biaya hanya membendung saja, maka itu zakatnya 1/10. Usyuru 10% atau 1/10. Zakatnya 10%. Wa in sukiyat dan jikalau diairinya itu bidulabin, jikalau diairinya itu bidulabin dengan mesin penyedot air yang kalau dulu menggunakan hewan ya, diputar menggunakan hewan. Kincir. Aunadihin atau tempat air sungai, maksudnya disiramnya itu disiram menggunakan, kalau dulu diambilin sama hewan-hewan ya, itu pakai nadhin, tempat air sungai, jadi ditampung dulu, diangkut sama hewan-hewan, airnya kemudian disiramkan. Jadi ada upaya gitu. Atau pakai irigasi yang berbayar, maka zakatnya nisful usyri. Nisful usyri itu setengah dari 1/10, yaitu berarti 5%. Zakatnya 5%. Ini resumenya. Zakat pertanian untuk tanaman dan buah-buahan, maksudnya tanaman yang makanan pokok. Makanan pokok dan buah-buahan itu
nisabnya 5 wasak. 5 wasak itu 750 kg tanpa kulit. Kalau padi berarti beras. Dan para petani kita biasanya kalau masih gabah itu dihitung 1 ton. 1 ton gabah. Nah itu zakatnya 10% jika pengairannya dari air hujan atau dari sungai atau dari mata air yang tidak memerlukan biaya. Kemudian 5% jika pengairannya dengan disiram atau dari irigasi yang ada biaya tambahan. Kita lanjutkan. Wa tuqawwamu dan dijumlahkan. Paslun bermula itu suatu pasal. Wa tuqawwamu dan dijumlahkan apa urudut tijarati. Harta dagangan. Inda akhiril haul. Ketika akhir tahun. Ketika akhir 1 tahun. Tahun pembukuan biasanya. Dimashturiat dengan harga pembeliannya bihi pada harta dagangan. Wa yukhraju dan dikeluarkan min dzalika dari semua harta dagangan tersebut rubu'ul usyuri seperempat dari 1/10. 1/4 dari 1/10 atau 2,5%. Hah? Zakat perdagangan itu 2,5%. Wa mas tukhrija dan barang yang dikeluarkan minal ma'dani dari pertambangan az-zahabi yakni emas wal fiddati dan perak itu yukhraju dikeluarkan minhu dari barang dagangan tersebut rub'ul usyuri zakatnya 1/4 dari 1/10. Kalau orang dulu mengatakan 1/4/10. Jadi 1/4 dari 1/10 atau 2,5%. Fil hali pada saat itu juga. Jadi tidak perlu menunggu 1 tahun apabila sudah mencapai nisab. Wa ma yujadu dan barang yang ditemukan minar rikazi dari harta karun fafihi maka zakat pada harta karun tersebut al-khumusu itu 1/5, jadi 20%. Kalau harta karun. Nah, bagaimana cara menghitung zakat perdagangan? Zakat perdagangan itu cara menghitungnya seperti ini. Nisab zakat perdagangan itu senilai 85 gram emas, ya 23 karat. Itu dihitung nilainya segitu. Jadi kalau emasnya 1 gramnya 1 juta misalnya, berarti 85 juta. Nah, berarti kalau harta dagangannya itu ada 85 juta, totalnya berarti harus dikeluarkan zakatnya. Zakatnya 2,5%. Nah, cara menghitungnya, cara menghitung harta dagangan tersebut yaitu 2,5% dari aset lancar dikurangi hutang jangka pendek. Karena kita menghitung zakat mal itu adalah 1 tahun, ya haul, maka hutangnya hutang yang jangka pendek, yang 1 tahun. Asetnya yang dihitung juga aset lancar. Jadi bukan aset tetap, aset lancar. Karena itu mencerminkan perputaran dari modal kita. Apa aset lancar itu? Nah, kalau di akuntansi itu tinggal ketika tutup buku, itu tinggal dilihat saja berapa aset lancarnya. Aset lancar itu terdiri dari uang kas, uang yang ada di kas dan yang ada di bank misalnya.
yang ada di kas brankas dan ada yang ada di bank. Kemudian surat berharga, kalau perusahaan sekarang ya ada surat berharga seperti ori dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga piutang dagang. Piutang dagang itu orang yang punya utang karena ngutang dagangan kita. Jadi ada barang yang belum dibayar oleh konsumen. Itu piutang dagang. Kemudian piutang pendapatan. Piutang pendapatan itu artinya pendapatan yang belum dibayar oleh konsumen. Biasanya ini perusahaannya perusahaan jasa. Misalnya bengkel gitu atau salon. Nah, itu misalnya bengkel perbaikan bengkelnya sudah tapi belum dibayar sama konsumennya, misalnya diutang. Nah, berarti itu harus dihitung juga karena uang kita yang ada di pelanggan tersebut. Yang kelimanya ini perlengkapan. Perlengkapan itu barang-barang dagangan yang nilai umurnya itu kurang dari 1 tahun atau sekali pakai. Ya, misalnya kalau kita membuat baju misalnya, perusahaannya membuat baju, maka berarti perlengkapan itu adalah kain, kain, benang itu karena habis sekali pakai, sekali digunakan tuh sudah habis, atau kertas misalnya. Nah, kalau misalnya mesin jahitnya itu tidak dihitung zakat karena itu aset tetap lebih dari 1 tahun umurnya. Kalau mesin jahit itu lebih dari 1 tahun umurnya. Tapi kalau benang sama kainnya itu kurang dari 1 tahun. Itu masuk perlengkapan. Nah, itu perlengkapan harus dihitung. Yang ada, yang masih tersisa. Yang belum terjual misalnya, yang belum digunakan untuk produksi itu harus dihitung. Karena itu aset kita. Kemudian yang keenamnya itu persediaan barang dagangan. Jadi barang dagangan yang belum terjual. Ketika akhir tahun itu barang dagangan yang belum terjual ada berapa. Nah, ini kan bagaimana kalau yang sudah terjual, ngitungnya itu sudah masuk ke dalam kas, sudah menjadi uang, gitu ya. Sudah menjadi uang. Tapi yang belum menjadi uang itu barang dagangan, stok, gitu. Stok barang dagangan yang belum terjual itu dihitung berdasarkan harga belinya. Kemudian yang ketujuhnya beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu artinya pengeluaran yang belum digunakan. Misalnya kita nyewa tempat misalnya, dalam 1 tahun dibayar di muka, jadi barangnya sewanya sudah dibayar tapi kan belum digunakan. Nah, jadi uangnya itu masih menggunakan uang kas, gitu. Jadi digunakan untuk membayar sewa, tapi sewa setahun ke depan, gitu. Jadi belum digunakan. Nah, itu beban dibayar di muka. Itu juga harus dihitung. Nah, ini perhitungan ini apabila menggunakan sistem akuntansi, jadi umat Islam ini harus betul-betul ya di dalam mengelola aset itu ketahuan aset lancarnya. Nah, kemudian ini dikurangi hutang. Kenapa ini dikurangi hutang jangka pendek? Hutang yang jangka pendek itu hutang yang sudah dibayar ya di tahun itu. Hutang yang sudah dibayar di tahun itu.
itu akan terlihat ketika tutup buku berapa hutang yang sudah dibayar di tahun itu. Nah, jadi aset lancar yang tersedia itu dikurangi hutang jangka pendek yang sudah dibayar pada tahun itu. Jadi itu hutang lancarnya. Hutang jangka pendek itu sama dengan hutang lancar ya. Hutang yang sudah dibayar pada tahun itu. Ini kenapa hutang ini harus mengurangi dari harta? Karena harta itu karena modal itu sama dengan harta ditambah hutang. Yang harus kita keluarkan zakat itu adalah harta. Yang harus kita keluarkan zakat itu adalah harta, bukan hutang. Nah, berarti sebelum dikeluarkan zakatnya, hutang harus dibayar. Karena berarti ini harta sama dengan modal dikurangi hutang. Ini rumus akuntansi. Harta sama dengan modal dikurangi hutang. Demikian para pemirsa sekalian. Demikian para pemirsa sekalian mengenai zakat perdagangan. Itulah untuk pasal selanjutnya akan dibahas nanti pada pertemuan yang akan datang oleh Mang Kiai Hasan. Dari saya dicukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku malah saya tadi nggak ada suaranya, nggak ada. Nggak tahu tadi. Udah dikeluarin dimasukin lagi. Matiin aja dah udah sekalian. Matiin aja dah. Matiin aja. Ada suaranya, atunya ke. Matiin aja dah. Nanti tanya sama Bapak anak. Ayo. Maha iya. Demikianlah para yang mulut ini sekalian. mana? Ini untuk bahasan kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai zakat penggabungan